Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala di pertemuan ke-13 ini kita akan atau masih membahas tentang al-jumlah al-ismiyah ya, pada bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama sudah kita bahas, yaitu tentang mubtada dan khabar. Pemahaman tentang mubtada dan khabar ini sangat penting ya, karena kalau kita tidak memahami bentuk yang pertama ini, maka akan menyulitkan kita dalam memahami bentuk yang kedua. Karena bentuk yang kedua ini nanti adalah mubtada'nya diganti dengan hukum baru. Ini disebut dengan nawasikh. Dan nawasikh sebenarnya sudah kita bahas, itu ada 3, ada kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanantu wa akhwatuha. Sekarang kita mulai dengan kana wa akhwatiha. Wa hiya 13 fi'lan. Kana memiliki 12 saudara. Salah satu asyar 13 ya. Maksud 13 ini kana dan 12 saudarinya. Ya. Kenapa disebut dengan saudari? Karena hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Bentuknya berbeda tetapi hukumnya sama. Ada kana, ada asbaha, ada adha, ada dhalla, amsa, bata, sara, laisa, mazala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma damah. Jadi kalau antum membaca kitab, ketemu salah satu dari 13 ya nawasikh ini ya, atau kana dan 12 saudari-saudarinya ini, maka hukumnya berbeda. Apa hukumnya? Wa hiya tarfa'ul mubtada'a wa yu'rabu ismaha wa tansibul khabara wa yu'rabu khabaraha. Hukumnya dia merafa'kan mubtada dan di-i'rab dengan isimnya, dan menasabkan khabar dan di-i'rab dengan khabarnya. Wa amma hiya fi nafsiha fatu'rabu i'rab al-fi'li madiyan wa mudhari'an wa amran. Adapun kana sendiri ya, maksudnya fi nafsiha itu ismnya kana sendiri di-i'rab dengan fi'il madi atau fi'il mudhari' atau fi'il amr. Ya, misaluha contohnya kana Bilalun mu'minan wa mazala sabiran fasara mu'addinan tasirul banatu ummahatin wa asbih syakiran ya layanu kuni da'iyatan dan la yazaluna mukhtalifin. Baik. Sekarang kita coba mengi'rab Bilalun mu'minun. Bagaimana mengi'rab Bilalun mu'minun? Sebelum kita mengi'rab kalimat Bilalun mu'minun, kita harus mengetahui apa yang dimaksud hukum dari kana ini. Contohnya kalimat Bilal. Bilalun apa tadi? Mu'minun ya. Bilalun mu'minun. Apa i'rabnya Bilal? Nah, Bilal di sini i'rabnya adalah mubtada, karena dia isim di awal jumlah, mubtada marfu'un wa alamatul raf'i dhammah. Apa i'rabnya mu'min? I'rabnya adalah setelah mubtada apa? Khabar. Naam. Ya khabar. Nah, maka mu'min dia khabar. Nah, sekarang permasalahannya apabila ada kalimat kana di awalnya, menjadi kana Bilalun mu'minan. Nah, berubah. Yang tadinya mu'minun berubah menjadi mu'minan. Kenapa dia berubah? Ya gara-gara ada, sebabnya adalah karena ada kana atau salah satu saudarinya. Nah, sekarang bagaimana mengi'rab kana Bilalun mu'minan? I'rabnya adalah kana, tadi ya, dikatakan bahwasanya di Arab sebenarnya fi'ilnya ya, maka dikatakan kana fi'lun madin atau al-fi'lu al-madi mabniyun ala apa? Kana ala al-fathi. Baik, ala al-fathi. La mahalla lahu minal i'rab.
Atau kita juga bisa mi'rab dengan al-fi'lul madhi nasikh. Ada tambahan kalimat apa? Eh, an-nasikh seperti ini. Ditambahannya seperti itu ya. Untuk membedakan fi'il madhi yang biasa dengan hukum kana setelahnya. Kana fi'lul madhi atau fi'lul madhi nasikhun. An-nasikh mabni ala fathil lam min al-i'rabi. Kemudian Bilalun. Bilal dia sudah tidak menjadi mubtada lagi karena ada kana. Dia berubah namanya menjadi ismu kana. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, mu'minan menjadi apa? Menjadi khobar kana. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Seperti ini ya, i'rabnya. Kana Bilalun mu'minan. Kana Bilalun mu'minan. Kana al-fi'lul madhi atau kita sebut al-fi'lul madhi nasikh mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rabi. Bilalun tadinya mubtada, karena ada kana maka dia berubah ya, bukan disebut mubtada lagi tapi disebut dengan ismu kana. Disebut dengan ismu kana marfu'un wa alamat raf'ihi dhammah. Mu'minan bukan khobar tapi khobar kana. Ada tambahan kananya. Bagaimana kalau kita rubah menjadi asbaha? Rubahnya asbaha Muhammadun mudarrisan. Nah, seperti ini ya. Asalnya Muhammadun mudarrisun. Ya, karena ada asbaha dan kita ketahui asbaha adalah salah satu saudarinya inna, maka menjadi asbaha Muhammadun mudarrisan. Apa i'rabnya? Asbaha i'rabnya sama ya. Asbaha i'rabnya adalah al-fi'lul madhi an-nasikh mabni ala fathi la mahallahu min al-i'rabi. Kemudian Muhammadun apa i'rabnya? Ismu asbaha. Kalau tadi kan ismu kana karena emang awalnya kana. Kalau awalnya asbaha ya kita katakan ismu asbaha. Ismu asbaha marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian mudarrisan namanya apa? Namanya adalah khobar asbaha. Ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan berubah namanya disesuaikan dengan siapa yang berada di awal. Kalau kana ya ismu kana, kalau asbah ismu asbaha, kalau dhalla ismu dhalla dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan i'rab kana wa akhwatuha. Contoh lain wa tasirul banatu ummahatin. Ya, wa tasiru ya. Tasiru tasiru al banatu ummahatin. Nah, bagaimana Arabnya? Tasiru ini kan dari kalimat sara yasiru. Sara itu adalah salah satu saudarinya kana, saudari yang 12 tadi ya. Di antaranya Anda bisa lihat tadi ada kalimat sara. Sara mudhari'nya sara yasiru, asbaha yusbihu, kana yakun dan seterusnya. Maka Arabnya bagaimana? Arabnya tasiru al-fi'lu al-mudhari'u. Kita bisa namakan nasikh kalau mau, tanpa juga tidak masalah. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian banat ini Arabnya apa? Apakah kita mengatakan dia fa'il? Nah, di sini kita katakan al-banatu ismu tasir.
ya, ismu tasiru marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian ummahatin i'rabnya adalah khabar tasiru, khabar tasiru mansubun wa alamatu nasbihi al kasrah. Ya, beda ya untuk kalau ummahat ini alamannya bukan fathah tapi kasrah karena dia jamak muannas salim. Ya, pernah kita bahas pada tanda-tanda i'rab kalau nggak salah ya. Tanda far'iyah. Tanda far'iyah kalau jamak muannas salim itu adalah kasrah bukan fathah. Baik. Ini kana wa akhwatiha. Berikutnya adalah babu inna wa akhwatiha. Wahya sittatu ahrufin. Karena ada 12 atau karena memiliki 12 saudari. Kalau inna dia memiliki 5 saudari. Wahya inna wa anna. Inna wa anna litaukid. Tujuannya adalah untuk menekan penekanan. Kemudian ka'anna litashbih untuk penyerupaan. Walakinna listidrak. Istidrak itu untuk menetapkan hukum yang pertama ya dan menafikan hukum yang pertama dan menetapkan hukum baru setelahnya. Nanti insya Allah akan kita bahas lakinnya itu seperti apa. Laita litamani, tamani untuk angan-angan. Ya, tamani itu angan-angan. La'alla itu harapan. Wahya tansibul mubtada'a wa yu'rabu ismaha. Inna itu menasabkan mubtada dan di'rab dengan isimnya. Wa tarfa'ul khabara wa yu'rabu khabaraha. Dan dia merafa'kan khabar dan di'rab dengan khabarnya. Ini kebalikan dari kana. Kalau kana rafa' nasab. Kalau inna nasab rafa'. Wa amma hiya fi nafsiha, adapun inna sendiri fa tu'rabu i'rabal huruf, maka dia di'rab dengan i'rabnya huruf. Nah, contohnya inna nuran jamilatun wa ka'annaha badrun wa laita as-sayfa baridun. Nah, sekarang kita coba mengi'rab kalimat inna nuran jamilun. Inna nuran jamilun. Asalnya adalah nurun. Asalnya adalah nurun. An-nuru jamilun. Ini asalnya. An-nuru jamilun. Nur jamilatun di sini. Berarti nur ya. An-nuru jamilatun. Ini asalnya ya, mubtada khabar. Kemudian kemasukan inna menjadi innan nura jamilatun. Seperti ini. Innan nura jamilatun. Kalau asalnya an-nuru jamilatun. Nuru jamilatun mubtada khabar. Kalau ada inna nura jamilatun, nah, rafa menjadi nasab setelah adanya inna dan saudarinya. Bagaimana cara mengi'rabnya? Nah, kita i'rab inna i'rab dengan harfu nasbin wa taukid. Jadi ini di sini i'rabnya bukan harfu jarrin ya, tapi harfu nasbin karena dia menasabkan mubtada. Harfu nasbin wa taukidin ya, dan dia sebagai penekanan. Ya. Kalau fi contohnya, fi kan harfu jarrin. Kalau fi adalah harfu jarrin. Kalau inna harfu nasbin, atau mungkin
kita bisa menggunakan harfu taukidin saja juga ada masalah. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengarang kitab tadi, Syekh mengatakan inna wa ana litaukid. Tadi kita katakan inna dan anna harfu taukid. Ka'anna harfu tashbih, lakinna harfu istidrak, laita harfu tamanni, la'alla harfu taraji. Seperti itu. Ya, jadi disesuaikan ya. Tadi disampaikan di awal itu tujuannya adalah itulah istilah atau nama dari hurufnya. Jadi tidak hanya harfu jar, ya. Baik. Maka di sini inna di Arab sebagai harfu taukid itu aja ya. Biar tidak terlalu panjang nanti Arabnya. Harfu taukid mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Kemudian an-nur, apa Arabnya nur? Arabnya adalah khabar ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian jamilah khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini kebalikan dari kana tadi ya. Baik, contoh yang lain. Contoh yang lain di sini saya mengatakan wa ka'annaha badrun. Wa ka'annaha badrun. Ka'annaha badrun. Apa Arabnya? Yang pertama kita katakan ka'anna harfu tashbihin, ya, penyerupaan. Ka'anna seakan-akan, ya, seakan-akan atau bagaikan dia bagaikan cahaya. Dia bagaikan rembulan, badrun rembulan. Ka'annaha harfu tashbihin mabniyun 'alal fathi. Baik. Ada hak di situ. Bagaimana Arabnya hak? Nah, karena dia harf, ya. Maka annaha, maka hak di sini wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukuni fi mahalli nasbin isim ka'anna. Seperti ini Arabnya apabila mabni. Kemudian badrun. Sudah isimnya sudah ketemu, tinggal khobarnya. Ka'anna. Khobar ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad fat ad-dhammah. Ad-dhammah. Kemudian terakhir saya ingin menjelaskan apa yang disebut dengan lakinna. Lakinna itu istidrak. Istidraknya seperti ini. Ma ja'a Muhammadun lakinna Ahmad. Ya, lakin Ahmad ini disebut dengan al-istidrak, lakin al-istidrak. Ya. Jadi Maja Muhammad dia menetapkan ketidakhadiran Muhammad dan menetapkan kehadirannya Ahmad. Jadi kalau kita Maja Muhammad lakin Ahmad, siapa yang datang? Yang datang adalah Ahmad. Nah, yang datang adalah ini ada kesalahan di contoh ya. Ya, contohnya seperti ya, saya rubah ya. Ma ra'aitu ma untuk lakinna
lakinnahu, seperti ini ya, ma ghaba Ahmadu, ma ghaba Ahmadu lakinnahu hadirun, seperti ini. Ini lebih tepat. Ma ghaba Ahmadu lakinnahu hadir. Ya, Muhammad tidak gaib, lakinnahu, akan tetapi ia hadirun, hadir. Seperti ini. Ma ghaba Ahmadu lakinnahu hadir. Muhammad tidak gaib, lakinnahu, tetapi dia hadir. Mana ismu lakinna? Ismunya adalah ha ini. Wal ha'u dhamirun muttasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin, isim lakinna. Adapun hadirun khabar lakinna. Baik. Ini berkaitan dengan kana dan inna. Yang terakhir adalah dhanantu wa akhwatuha. Dhanantu wa akhwatuha. Syekh mengatakan di sini, sebentar, ini ada catatan ya. Mas'alatun ta'malu la nafyah li jinsi amala inna illa anna ismaha la yunawwan. Bahwasanya la nafyah lil jins, ya, dia mengamalkan amalan inna illa anna, kecuali tetapi isimnya tidak ditanwin. Nah, bisyarti kauni ismiha wa khabariha nakirataini, karena dengan syarat isimnya dan khabarnya keduanya nakirah. Wa anta tasila bismiha, dan bersambung dengan isimnya. Wa alla tusbaqa bi harfi jarrin, dan tidak didahului dengan harfu jar. Wa alla tatakarrar, dan tidak terjadi pengulangan. Misaluha la karima madmumun. La karima madmumun. Ya, la tullaba fil fasli, la mutawaziyaini mutaqati'an, dan la mu'minina kadzabun. Untuk masalah ini tambahan faedah. Ya, insyaallah yang berkaitan dengan la nafiyah lil jins, ya, nanti akan ada bab khusus insyaallah taala yang bisa kami sampaikan, yang berkaitan dengan la nafiyah lil jinsi, kemudian kaitannya dengan inna itu seperti apa. Baik, sekarang kita lanjut dulu kepada dhanantu wa akhwatiha. Yang terakhir adalah dhanantu, wa hiya af'alun katsiratun bima'na dhanna aw 'alima aw sayyara. Ya, dhanantu ini fi'il yang banyak, adalah fi'il yang banyak dengan makna dhanna. Dhanna itu prasangka ya, dhanna. Ya, husnudzon. Dhanna asalnya. Dhann itu artinya prasangka, aw 'alima, mengetahui, aw sayyara, menjadikan. Faminha, yang dhanna ini terbagi menjadi dhanna wa bimakna hasiba wa khala. Ya, saudarinya dhanna adalah hasiba dan khala. Ya, artinya mengira. Ya, alima bimaknaha ra'a wa adda wa alaf, wa alfa mungkin ya, wa alfa atau alafa. Alfa sebenarnya. Ini untuk alimah. Ya, alimah ada ra'a dan ada yang memiliki arti yang sama. Wasayyara, ya, ja'ala, ittakhadha, wattakhidha. Nah, jadi ada dhanna, ada alimah, ada sayyara. Apa hukumnya? Wahya tansibul mubtada'a wa yu'rabu maf'ulan bihi awal. Dia menasabkan mubtada dan di'rab dengan maf'ul bihi awal. Wa tansibul khabara, menasabkan khabar, wa yu'rabu maf'ulan bihi tsaniyan, dan mengi'rab dan menasabkan khabar dan di'rab dengan maf'ul bihi yang kedua. Wa amma fi nafsiha fa tu'rabu i'rab al-fi'l al-madiyan wa mudhari'an wa amran. Adapun dhanna sendiri di'rab dengan fi'il madi, fi'il mudhari' atau fi'il amr. Wa hiya la tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari hatta tastawfiya fa'ilaha. Ya, tidak masuk, dhanantu tidak masuk pada mubtada' khabar kecuali sudah memiliki fa'il.
Misaluha dhanna Qaisun mu'adzan musafiran. Dhanna Qaisun, ada fi'il dan fa'ilnya baru bisa masuk pada mubtada dan khabar. Wa alimtullaha 'azima wa ra'at hayya. Hayya itu nama orang ya. Wa ra'at hayya al-'ilma nafi'a was-siwaku yaj'alu faka nadhifa. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Tapi sekarang coba kita mengi'rab kalimat dhanna mu'adzan musafiran. Dhanna mu'adzan musafiran. Asal dari kalimat ini adalah mu'ad, mu'ad, musafirun. Mu'adun, musafirun. Mubtada, khabar. Ini asalnya. Kemudian kemasukan apa? Dhanna. Dhanna Qaisun. Qais itu nama orang. Mu'adzan, musafiran. Seperti ini ya. Jadi sedikit faedah ya ikhwah, bahwasanya apabila kata tersebut berakhiran dengan fathah yang tanwin berupa fathah atau fathatan, maka di akhirnya kita tambahi alif. Musafirun tanpa alif, tapi kalau musafiran ada alifnya. Mu'adun tidak ada alif, tapi kalau mu'adan ditambah alif. Seperti itu di akhirnya. Bagaimana mengi'rab dhanna Qaisun mu'adan musafiran? Maka i'rabnya adalah dhanna ya, fi'lun al-fi'lu al-madhi mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Itu dhanna ya. Setelah fi'il berarti ada apa? Naam, Qais sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian dhanna Qaisun mu'adzan ya, mu'ad i'rab sebagai maf'ulun bihi awal. Seperti di Arabnya. Maf'ulun bihi awal mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-fathah. Ya. Kemudian musafiran ya, musafiran apa i'rabnya? Maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, inilah contoh i'rab dari dhanantu. Jadi di sini kita tidak mengatakan ismu dhanantu atau khabar dhanantu, tidak, tapi kita katakan maf'ulun bihi awal dan maf'ulun bihi tsanin. Baik. Begitu pula untuk wa alimtullaha al-'azima. Alimtu fi'il fa'il, Allah maf'ulun bihi awal, 'azima maf'ulun bihi tsanin. Ra'at hayya al-'ilma nafi'a. Ya, ra'at hayya fi'il fa'il, al-'ilma maf'ulun bihi awal, nafi'an maf'ulun bihi tsanin. Was-siwaku yaj'alu faka nadhifa. Ya siwaku, ya apa siwak? Apa i'rabnya siwaku yaj'alu faka nadhifan? Naam. Ini sebagai tugas ya. Jadi a'rib ya, latihannya a'rib yang pertama ya adalah bata Muhammad masruran. Yang kedua laita sayf baridan. Yang ketiga apa tadi? As-siwaku yaj'alu mada? Yaj'alu fak
yaj'alu faka nadhifan. Nah, saya ingatkan ya, faka ini adalah termasuk al-asmaul khamsah. Ingat-ingat bagaimana cara mengi'rab termasuk asmaul khamsah, dan silakan dibuka kembali bagaimana cara mengi'rab asmaul khamsah. طيب هذا والله تعالى أعلم بصواب وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك